Migran Nusantara. Ini ada langkah maju rencana akreditasi. Cuman pertanyaannya, asesornya itu siapa nanti? Apakah KP2MI juga atau ada asesor independen? Itu pertama. Lalu kemudian ketika P3MI sudah punya deposit 1,5 atau nanti ada rencana dinaikkan kalau jadi, apakah akreditasi yang diutamakan nilai akreditasinya atau depositonya? Dan kalau orang sudah nanam deposit, bagaimana lagi mau diakreditasi? Ini juga harus perlu fair-fairan juga. Jadi tahapannya apa? Tahapannya akreditasi dulu atau deposit dulu? Sebab kalau uang orang sudah masuk, konsekuensinya kembalikan kalau secara akreditasinya dia tidak lulus. Itu. Lalu kemudian saya dari tadi mendengarkan dari sesi pertama sampai sekarang itu masih ada MOU yang saya pahami dalam Undang-Undang 18 2017 itu tidak mengenal MOU. Yang ada itu perjanjian tertulis pasal 31 huruf B. MOU itu rezim Undang-Undang 39 2004 pasal 27. Nah, yang jadi permasalahan yang saya amati selama ini, per November 2019 berlaku efektifnya Undang-Undang 18, itu kita tidak pernah tahu negara tujuan penempatan mana saja yang sudah diikat oleh pemerintah Indonesia dengan perjanjian tertulis. Padahal di pasal 7 itu jelas dilarang melaksanakan penempatan PMI di huruf D ya, ke negara yang tidak memenuhi pasal 31. Dan di situ koma. Artinya A, B, C itu harus dilaksanakan semuanya. Tidak ada atau di situ. Ancaman pidananya pasal 86. Artinya per November 2019 sampai hari ini harusnya sudah banyak pejabat negara ini, BP2MI, Kemenaker waktu itu, dan juga P3MI yang harusnya kena 5 tahun plus 10 miliar. Kan itu. Nah, makanya kesimpulannya yang membuat undang-undangnya tidak konsekuen di sini untuk menegakkan undang-undang ini. Hari ini kita bahas ini, bagus semua ini. Tapi pertanyaannya nanti dilaksanakan apa tidak? Hasil investigasi, temuan-temuan Kang Haryanto dan kawan-kawan sudah semua diungkapkan. Di dalam tiap diskusi sudah disampaikan. Tapi ya ujung-ujungnya tetap aja bahwa ada keengganan pemerintah untuk melaksanakan apa yang mereka buat. Contoh nih, kalau mencegah non prosedural ya, saya sudah jauh hari menyampaikan dari zaman Jumhur Hidayat sampai Beni Ramdhani, ya, Hanif Dahiri, Ida Fauzia bersurat ke KBSA Jakarta via Kemlu, stop penerbitan visa tanpa rekomendasi Kemenaker ataupun BNP 2TKI atau BP2TKI. Itu nggak sulit dilakukan kalau serius mau mencegah. Lalu kemudian di Undang-Undang 18 itu ada pasal 84, pejabat yang membiarkan atau meloloskan penempatan itu dipidana. Junto pasal 8 Undang-Undang TPPO itu ada semua hukumannya, tapi dibiarkan. Upeti. Ujung-ujungnya menyalahkan pelaku. Padahal aparatur negaranya yang keparat yang tidak mau menegakkan aturan itu. Ini harus kita pahami bersama ini. Undang-undangnya ada, jelas, tapi tidak mau dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, kembali lagi ya. Jadi perjanjian tertulis itu penting.
Saya ingin kasih contoh satu, teman-teman. Saya pernah jadi TKI di Oman. Di Oman itu KBRI baru efektif beroperasi Februari 2011. Saya sendiri menjadi staf pelaksana fungsi konsuler, melindungi sekian banyak bersama Pak Afrikoko waktu itu. Apa yang membantu Afrikoko dengan Yusri? Mandatori konsuler. Yang terjadi terhadap warga negara Indonesia di Al Buraimi yang berbatasan dengan Al Ain Emirat, itu bisa ketahui dari Brafak Kemlu Oman ke KBRI. Mandatori konsuler. Jadi ada perjanjian waktu itu. Nah, makanya saya sebenarnya senang sekali ketika Kang Hari dan kawan-kawan berhasil merumuskan undang-undang ini, ikut aktif ya. Undang-undang 18 ini ada huruf B itu pasal 31, tapi kenapa tidak dilaksanakan? Ada bos-bos asosiasi mengatakan, wah itu salah satu saja. Saya bilang nggak bisa salah satu. Perlindungan tenaga kerja asing, yes, tapi itu berlaku umum. Asuransi itu berlaku umum. Kalau mau melindungi warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia, ya huruf B. Karena itu khusus mengikat pemerintah negara setempat untuk melindungi pekerja migran Indonesia sesuai dengan keinginan kita di sini gitu loh. Karena undang-undang ini nggak berlaku di sana.